Kitab Sahih Muslim, Kitabul Masajidi wa Mawadi'is Shalah, nomor bab 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hadisnya ini nomor 544 atau 44. 544 atau 44. Babu jawazil khutwati wal khutwataini fis shalah. Babu jawazil khutwati, bab bolehnya satu langkah, wal khutwataini dan dua langkah, fis sholati di dalam sholat. Di bab ini membahas tentang bolehnya satu atau dua langkah di dalam sholat. Melangkah atau berjalan dengan satu atau dua langkah di dalam sholat. Kita lihat hadisnya. Hadatsana Yahya bin Yahya wa Qutaibah bin Sa'idin kilahuma an Abdul Aziz. Qala, berkata siapa Yahya, lafalnya akhbarona Abdul Aziz ibnu Abi Hazimin an abihi an nafaron, anna nafaron, sesungguhnya suatu golongan, segolongan, ja'u datang mereka, ila Sahli bin Sa'din, pada Sahal bin Sa'ad. Jadi dari bapaknya Abdul Aziz bin Abi Hazimin, dia berkata sesungguhnya pernah ada suatu golongan yang datang kepada Sahal bin Sa'ad. Qad tamarau, sungguh geger mereka, sungguh geger mereka fil minbari, di dalam urusan mimbar, yaitu min ayyi udin, dari manakah kayu, dari manakah kayu, huwa dia mimbar. Nah, segolongan orang yang datang kepada Sahal bin Sa'ad itu, mereka sama geger dalam urusan mimbar. Dari mana sih, atau terbuat dari kayu apa sih mimbarnya Nabi? Faqala, maka berkata siapa Sahal bin Sa'ad, amma adapun wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku Sahal, la a'rifu, niscaya mengetahui aku, min ayyi udin, dari mana kayu, huwa dia mimbar, waman dan orang, amila yang mengerjakan siapa orang, maksudnya membuat, hu pada mimbar. Kemudian Sahal bin Sa'ad berkata, demi Allah, aku mengetahui
mimbar itu terbuat dari kayu apa? Dan siapa yang membuat mimbar tersebut? Wa ra'aitu, dan telah melihat aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala yaumin, pada pertama kalinya hari, jalasa, duduk siapa Nabi alaihi, atas mimbar. Dan saya juga telah melihat pertama kalinya hari di mana Rasulullah duduk di atas mimbar tersebut. Qala, berkata siapa Qala, berkata siapa apa iki? Abi. Fakultu, lalu berkata aku lahu pada Sahel, ya Aba Abbas, hei Abu Abbas, julukannya Sahel. Fahadithna, maka semoga menceritakan engkau na pada kami. Kalau gitu ceritakanlah kisahnya kepada kami, wahai Sahel, wahai Abu Abbas. Qala, berkata siapa Sahel, ceritanya gini loh. Arsala, telah mengutus siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilam ra'atin, pada seorang perempuan. Qala, berkata siapa Abu Hazim, inau, bahwasannya la yusammi, niscaya menyebut nama siapa Nabi atau Abi, ya, bapaknya Abu Hazimin itu, bapaknya Abu Hazim, Yahya ding, Yahya, ha pada perempuan. Nah, kemudian dia berkata, Sahel berkata, suatu ketika Rasulullah pernah mengutus seorang perempuan. Kalau dalam riwayat yang lain, perempuan ini adalah perempuan Ansor, orang asli suku Madinah, orang asli Madinah. Abu Hazimin berkata, pada saat itu namanya disebutkan, hanya saja dilupakan namanya siapa. Yang jelas perempuan tersebut adalah perempuan Ansor. Unduri, memperlihatkanlah kamu perempuan, gulamaki, pada budakmu, an-najjara, tukang kayu, yakmal, membuat siapa budak, gulam itu tadi, li, untukku,
A'wadan pada beberapa kayu. Ukalimu yang berbicara aku annasa pada manusia alaiha di atas kayu, di atas beberapa kayu. Lah, Nabi kemudian bersabda kepada perempuan Ansor tersebut, "Hei, perempuan Ansor, coba amal solih, cek budak laki-lakimu yang tukang kayu itu. Buatkan untukku beberapa kayu yang aku akan berbicara kepada manusia. Aku akan nasihat kepada umat, pada para sahabat di atas kayu tersebut." Segampangannya buatkan mimbar. Akhirnya fa'amila maka mengerjakan siapa gulam, siapa budak tadi, hadhihi pada ini mimbar, afalafa darojatin 3 beberapa tingkat atau tangga. Akhirnya budak tersebut membuatkan mimbar untuk Nabi yang terdiri dari 3 tangga. Jadi mimbarnya itu ada 3 tangga. Cuma kemudian amaro perintah biha dengan mimbar siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fawudiat maka diletakkan, fawudiat maka diletakkan opo mimbar, hadzal maudhi'a pada ini tempat, hadzal maudhi'a pada ini tempat. Fahia maka adapun mimbar iku min torfa'il ghobati dari kayu torfa'il ghobah. Akhirnya setelah dibuat oleh gulam tersebut, setelah jadinya itu 3 tingkat atau 3 anak tangga, ya, mimbar dengan 3 anak tangga, lalu diletakkan di tempat biasa Nabi berkhutbah, tempat biasa Nabi nasihat. Nah, mimbar tersebut terbuat dari kayu torfa'il ghobah. Jadi kayu torfa'il ghobah ini ya kayu yang berasal dari pohon torfa'il ghobah. Ini yang tumbuh di sekitar Madinah, yang secara spesifiknya dekat dengan daerah Ghobah. Walaqad ra'aitu, dan niscaya sungguh telah melihat akunya masih Sahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam koma berdiri siapa Nabi alaihi atas mimbar. Fakabaro maka takbir siapa Nabi. Wakabaro dan takbir siapa annasu manusia. Wara'ahu di belakangnya Nabi. Wahwa sedangkan Nabi alal minbari di atas mimbar. Suma kemudian rofa'a mengangkat siapa Nabi. Fanazala lalu turun siapa Nabi.
Al-Qahqara mundur, hatta sehingga sajadah sujud siapa Nabi fi aslil mimbari, di pangkalnya mimbar. Atau di bawahnya mimbar. Suma kemudian ada kembali siapa Nabi, kembali lagi ke mimbar, hatta sehingga farogo, selesai siapa Nabi, min akhiri sholatihi, dari akhir sholatnya Nabi. Sahal kemudian melanjutkan ceritanya, dan saya pernah melihat Rasulullah berdiri di atas mimbar untuk mengerjakan sholat. Beliau takbir, dan para manusia, para sahabat juga takbir di belakangnya Nabi. Dan beliau berada di atas mimbar. Lalu beliau sholat, dan ketika beliau akan sujud, beliau turun ya dengan mundur di bawahnya mimbar atau di pangkalnya mimbar sampai beliau sujud. Kemudian beliau mengulang kembali lagi ke mimbar. Berarti kalau tadi mundur, beliau maju. Seperti itu beliau lakukan sampai akhir sholatnya. Jadi tujuan beliau membuat mimbar itu adalah selain untuk beliau nasihat kepada sahabat-sahabatnya, karena seperti biasa Nabi itu sering nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Nabi itu juga tujuannya untuk memperlihatkan tata cara sholat, supaya para sahabat di dalam menjalankan sholat itu sesuai dengan contohnya, sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Kalau dalam riwayat yang lain itu kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah ini jangan kayak orang Jawa. Kalau orang Jawa shollu kama ra'aitumuni usolli. Oh berarti kon muni usolli. Ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Artinya supaya sholatnya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh beliau. Dan pada saat itu betul dipraktekkan oleh Nabi, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi bisa terlihat oleh para sahabat. Ya sahabat yang nggak apa-apa melihat Nabi sholat, karena memang dulu di awal-awal Islam ya seperti itu. Para sahabat belum tahu bagaimana cara mengerjakan sholat, ya perintahnya Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti suruh lihat bagaimana sholatnya Nabi. Baru setelah itu kan disempurnakan sholatnya ya supaya menghadap ke bawah, menghadap tempat sujud. Fakola maka Thumma kemudian Aqbala menghadap siapa Nabi ala nasi, atas manusia. Kemudian Nabi menghadap pada para sahabat. Setelah selesai melakukan sholat itu sudah biasa Nabi memberikan nasihat, memberikan wejangan-wejangan kepada para sahabat. Faqala lalu bersabda siapa Nabi, ya ayuhan nas, hei manusia, ini sesungguhnya aku sonatu membuat aku. Meskipun yang membuat bukan Nabi, tapi Nabi di sini mengatakan sonatu membuat aku. Hadza pada ini mimbar. Litak tamu supaya mengikuti kamu sekalian bi denganku. Walita alamu dan supaya belajar kamu sekalian sholati pada sholatku. Kemudian Nabi
nasihat kepada para sahabat, hei manusia, sesungguhnya aku membuat mimbar ini tujuannya supaya kalian bisa mengikutiku dan kalian bisa belajar dari sholatku. Nah, jadi mimbar itu letaknya lebih tinggi, ya. Tujuannya letaknya itu lebih tinggi. Selain untuk nasihat, juga Nabi gunakan untuk supaya para sahabat bisa melihat bagaimana Nabi ketika sholat, supaya sahabat bisa mengikuti dan sahabat bisa belajar bagaimana sholatnya Nabi. Hadatsana Qutaibatu bin Sa'idin, hadatsana Ya'qub ibnu Abdirrahman ibni Muhammad ibni Abdillah ibni Abdin al-Qoriyu al-Qurasyu, aslinya tinggal di Qori lalu pindah ke Qurasy. Hadatsani Abu Hazimin anna rijalan, sesungguhnya beberapa pria, beberapa laki-laki atau datang mereka Sahla pada Sahal bin Sa'din. Qala wa hadatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin wa ibnu Abi Umar, qalu berkata mereka, hadatsana Sufyanu bin Uyainah an Abi Hazimin, qala berkata siapa Sufyan, atau datang mereka Sahla bin Sa'din pada Sahal bin Sa'din, pada Sahal bin Sa'ad. Fasalu, lalu bertanya mereka hu pada Sahal, min ayyi syai'in, dari manakah sesuatu, min barun Nabi, mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimbarnya Nabi itu terbuat dari apa? Wasaku, dan menggiring mereka al haditha pada hadis nahwa hadits ibni Abi Hazimin, semisal hadisnya Ibnu Abi Hazim. Nah, yang ada hubungannya dengan bab adalah pada kalimat mana? Yang al-Qahrara tadi mana? Pada kalimat Nabi sholat di atas mimbar, kemudian fanazala al-Qahqara hatta sajada fi aslil mimbari. Jadi Nabi mundur, ya. Nabi mundur artinya Nabi berjalan beberapa langkah turun ke bagian bawahnya mimbar. Nah, itu tidak mengapa, itu tidak apa-apa, itu tidak membatalkan sholat. Dan yang perlu difahami, yang membatalkan sholat itu kalau dia berjalan beberapa langkah, tapi jalan beberapa langkahnya ini tidak menghadap kiblat. Nah, itu bisa membatalkan sholatnya. Karena sholat itu harus menghadap kiblat. Kecuali dalam saat-saat tertentu, dalam saat-saat darurat, itu perkecualian. Seperti ketika sholat khauf, nah, itu ya yang pol-polnya itu kalau menghadapnya hanya menghadapnya kepada musuh, ya tidak apa-apa, tapi diusahakan bisa menghadap kiblat, karena sholat khauf pun juga ada tingkatannya kan gitu. Nah, maka ketika akan berjalan satu langkah, dua langkah, ya, karena ada sesuatu hal yang memang harus dilakukan, ya, supaya tetap menghadap ke arah kiblat. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah juga pernah dalam hadis Nasa'i itu, Aisyah berkata, istaftahtu al-bab, Aisyah minta dibukakan pintu oleh Rasulullah. Wa Rasulullah yusolli tatawuan, saat itu Rasulullah sedang sholat sunnah. Wal babu alal kiblati,
pintunya itu di arah kiblat. Famasya an yaminihi au an yasarihi. Maka Nabi pun berjalan ke sebelah kanan atau sebelah kirinya. Fa fatahal baba thumma raja ila musallahu. Kemudian Nabi membukakan pintu, lalu Nabi kembali pada tempat sholatnya. Nah, itu pernah dilakukan oleh Nabi. Maka ya hal ini kalau memang di situ memang perlu untuk dilakukan, ya silahkan dilakukan, nggak apa-apa. Tapi tetap penghadapannya itu tetap ke arah kiblat. Jangan sampai berubah hadapnya. Dan juga termasuk kalau ada sesuatu hal yang memang betul-betul darurat, seperti ada anak kecil atau ada anak kecil yang di situ membahayakan, mau jatuh atau mau apa gitu kan. Nah, itu juga termasuk hal darurat yang membolehkan kita untuk bergerak atau berjalan. Nah, dari hadis yang barusan kita kaji ini, barusan kita deres, ini kalau hadis yang seperti ini di Bukhari itu ada cerita, ada kisah tentang pohon kurma yang menangis, ya, pohon kurma yang menangis. Jadi sebelum Nabi minta dibuatkan mimbar, itu Nabi sudah biasa nasihat kepada para sahabat di samping sebuah pohon kurma. Jadi ada pohon kurma gitu, ada batang pohon kurma itu. Nah, Nabi biasa nasihat di sebelah batang pohon kurma itu. Lalu ketika Nabi minta dibuatkan mimbar dan mimbarnya sudah selesai, lalu mimbarnya diletakkan di tempat Nabi biasa berkhutbah, Nabi biasa nasihat. Nabi kemudian nasihat di atas mimbar. Nah, pohon atau batang pohon kurma itu menangis, bahkan sampai akan pecah, akan terbelah batang pohon kurmanya. Kemudian oleh Nabi batang pohon kurma tersebut didekati, ya, kemudian kalau bahasa Jawanya itu dineng-nengi, biar nggak nangis lagi gitu. Nah, setelah itu batang pohon kurma tersebut menjadi tenang kembali, tidak menangis lagi. Nah, ini kalau dalam riwayatnya itu, ya, kenapa kok batang pohon kurma tersebut menangis? Karena merasa sedih, tidak bisa lagi mendengarkan dari zikirnya Nabi. Yang mana Nabi itu kalau nasihat itu isinya ya ada peringatan, isinya ya zikrullah, ingat kepada Allah. Ya, karena sudah tergantikan dengan mimbar, ya, pohon kurmanya sampai seperti itu. Nah, itu salah satu kisah yang ada dalam Sahih Bukhari. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Kiranya satu bab cukup. Banyak salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.